Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan belajar melanjuti daripada seri yang sebelumnya. Bagaimana kita sering menghadapi keadaan di mana kita takut melangkah, kita takut gagal. Tapi biarlah hari ini Tuhan cerahkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan sertai langkah kita, sehingga dalam setiap langkah kita ada Tuhan di sana. Nah, sebelum kita melihat tayangan ini secara lengkap, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami baik-baik saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Gunawan Tuhan Yesus yang boleh menjadi gembala Tuhan di GBI Kebon Siri. Terima kasih untuk fasilitas yang diberikan buat hamba-Mu oleh gereja ini Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga Tuhan melalui acara ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, berkati pelayanan, berkati apapun yang hamba-Mu lakukan. Tuhan Yesus buat berhasil. Berkati GBI Kebon Siri secara dahsyat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pastor Aruna Wirjo Lukito. Engkau yang pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Ambil alih hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi tawanan roh-Mu Tuhan. Engkau yang berkati seluruh pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang hamba-Mu lakukan. Tuhan menyertai, Tuhan menyempurnakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Terima kasih kami boleh belajar terus Tuhan melalui Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang ambil alih kami semua yang menonton Tuhan Yesus. Tayangan ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada mukjizat, ada terobosan Tuhan Yesus Tuhan. Ada berkat yang luar biasa Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami janji segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Nah, Pak Bro, kita udah lihat tayangan dari obrolan dengan Gracia. Nah, Pak Bro, dari obrolan itu, Pak Bro, apa yang kita bisa ambil, Pak Bro? Bagaimana menurut Pak Bro tentang anak muda yang seperti Gracia itu? Kalau saya melihat, Pak Bro, ini ada hubungannya dengan bibit, bebet, bobot, di mana bukan hanya kerja atau keantusiasan daripada seorang Gracia, tapi juga ada campur tangannya daripada orang tua, yang pastinya orang tua yang takut sama Tuhan. Mungkin Pak Bro bisa jelaskan ini, Pak. Ini Om Bro. Wah, Om Bro. Aduh, ya Tuhan. Ada bronya ya. Oh, kalau di BBW ada bronya, Pak Bro. Iya, Lama-lama biar kelihatan combro ya. akrab, Pak Bro. Oke. Jadi ada benarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang zaman dulu bibit bebet bobot. Ya, Makanya kalau kita anak Tuhan tuh nggak gampang-gampang nikah asal nikah terus sembarangan, tidak ada. Walaupun ini ada benarnya. Jadi bukan berarti saya mengacu melulu ya Pak Bro. Pasti ya. ya, Orang tua yang takut Tuhan, saya tahu Pak Bro dari mana. Dengan Pak Bro kita bergaul, saya ngerti Pak Bro pemikirannya, cara pandang, hatinya sama Tuhan, ngambil keputusan. Saya tahu kira-kira Pak Bro itu tipenya A misalnya. Nah, tentu saja kalau tipenya A, waktu mengajar anak, nggak jauh dari A. Jadi kalau saya bilang benar Pak Bro, saya kenal dengan orang tuanya. Jadi tahun 99 saya masih ingat saya itu akan besok itu akan ujian terakhir dari rangkaian ujian untuk masuk kuliah. Bayangkan Pak Bro, belum kuliah sudah mau ujian dulu itu rangkaian. Nah setelah saya lulus, keputusannya tinggal terakhir, pengujinya ada 3 orang, titel paling rendah itu doktor, baru pulang dari Amerika, aduh. profesor yang ngurus. Ya, Nah, saya akan diuji jam 9 pagi,
Jadi saya udah putuskan, malam sebelumnya saya tidak keluar, pelayanan saya sedang juga saya akan cooling down dulu, saya belajar dalam waktu seminggu, dan malam itu saya tidak mau kemana-mana, saya belajar. Jam 9, jam 10, Pak Bro, lagi belajar persiapan, rencana mau sampai subuh tuh belajarnya. Ditelepon sama papinya Gracia, belum lahir Gracia. Istriku masuk rumah sakit karena mau melahirkan. Saya dengan ayahnya ini adalah satu pelayanan bersama, sering pelayanan bersama dalam kehidupan. Dan kami dulu membuka beberapa komsel yang ada di Jakarta Barat. Dia tugas nganter saya ke sana, naik motor Pak Bro. Saya yang khotbah, dia yang memulai tempatnya. Jadi dia buka, saya yang khotbah gitu, muter-muter. Malam itu sampai subuh Pak Bro. Ya. Saya, ayahnya, neneknya ke rumah sakit, temani istri dari teman saya ini lahir, Gracia lahir. Subuh. Wow. Susternya tanya sama saya, ini ayahnya? Oh bukan, yang ini, saya bilang. Jadi saya ini kenal dari kecil, saya tahu keluarga ini bagaimana mengajar anaknya dengan takut akan Tuhan, melayani Tuhan sampai hari ini. Dan Pak Bro, betul, orang kalau melayani Tuhan itu, Tuhan nggak pernah berhutang. Dan bibit-bibit bobot ini terlihat jelas bahwa orang tuanya punya keinginan. Ya. Apa yang saya harapkan, saya cita-citakan dalam hidup ini nggak kesampaian, biasanya saya ingin anak saya, keturunan saya teruskan. Ya betul. Nah, orang tua Gracia itu di masa muda, dengan berbagai macam background yang ada, itu punya harapan yang tidak selesai di masa kehidupan dia. Kan nggak semua yang Pak Bro inginkan terjadi dalam hidup Pak Bro loh. Betul Pak Bro. Kan kita punya batas ya, usia kita punya batas kekuatan, punya batas umur, dan punya batas masa Windows lah. Nah, Gracia ini diajar untuk hidup survive dan fighting spiritnya tinggi sekali. Jadi dia itu nggak cuma bisa sekolah Pak Bro, ngelukis itu pialanya banyak itu. Ya. Cuma dia nggak cerita aja. Cerita ya Pak Bro ya? Iya sedikit. Bisa main piano itu. Ini ya Pak Bro, apa namanya, merendah gitu Pak Bro. Oh, saya tahu ayahnya bagaimana betul-betul struggle untuk tanda kutip memberikan hidup yang layak untuk keluarganya. Wow. Nah, fighting spirit itu diturunkan. Kalau Pak Bro tetap bertanya, apa ini ciri anak muda sekarang? Semua anak muda itu punya mimpi yang mirip dan sama. Pengen sukses, pengen berhasil, pengen melihat dunia. Iya. Iya. Cuma saya mau tanya, berapa yang berani mimpi? Banyak. Ada yang nggak berani mimpi loh Pak Bro. Udah ketinggian. Kita mah burung emprit, bukan Raja Wali, kan ada yang begitu. Nanti jatuhnya sakit. Nah, itu jatuh sakit. Yang kedua, nggak cuma berani mimpi, berani mencoba. Nah, itu penting. Nah, kalau coba gagal, sebagai cambuk sebuah inspirasi kita bangkit. Nah, belum dicoba sudah ngaku gagal gimana? Dia berani mencoba loh Pak Bro. Kalau mencoba gagal sampai berhasil, ini adalah sebuah kisah pengalaman inspiratif ini. Yang terakhir, berani menjalani. Nah, Gracia itu berani. Memang dari kecil saya lihat anaknya tekun gitu. Nurut sama orang tua. Tekun. Nah, jadi mimpi dia tuh dia berani coba. Saya tuh kaget waktu dia bilang, bisa bikin editing? Belum bisa itu. Untung ada YouTube kan? Iya, betul. Nah, kalau zaman kita nggak ada YouTube, ya sudah, tinggal berdoa saja Pak Bro. Jadi benar ya, jadi ada benarnya bibit-bibit bobot. Jadi orang tua yang memberikan pelajaran hidup kepada anak. Ini kalau ada masalah di kontak orang tuanya. Iya. Dan ayahnya mendoakan dia senantiasa. Itu udah doa ini udah bukan tumpang tangan lagi Pak Bro, dikeramasin ya Pak Bro. Ya mungkin dikasih semua Pak Bro. Berliter-liter minyak urapan mungkin. Tapi karena berani mencoba dan berani melangkah gitu loh. Artinya Pak Bro, jadi walaupun nih anak kita takut akan Tuhan, tapi kalau kita tidak punya keinginan untuk bergerak tadi ya, mencoba, mengaplikasikan itu, artinya ya kayak laut mati ya Pak Bro ya. Ya, iman tanpa perbuatan mati Pak Bro. Iman doang. Kan kita diajar iman doang, tapi nggak ada perbuatannya, nggak ada tindakan yang selaras dengan iman kan. Betul. Ya percuma Pak Bro. Dia berani melangkah. Dan iman itu terus bertumbuh ya Pak Bro ya? Iya. Kan yang cerita tadi kan sebenarnya singkat sekali, keberhasilan doang. Iya. Pak Bro. Dengan dia mencoba, dia mengikuti orang tuanya mengajar, dia berdoa kepada Tuhan. Itu setelah malam itu dia belajar,
Baca kitab loh sebelum tidur. Jangan bilang habis malam tidur tinggal tidur, tidak. Baca kitab. Pagi bangun pagi. Saya tahu sekolahnya ketat sekali. Jadi waktu dia mencoba, dia melihat sebuah perbuatan tangan Tuhan. Saya menyebutnya semi mujizat. Semi Kan mukjizat. ini Ya. diksinya saya nggak akan bilang mujizat karena Ya. sesuatu yang masih dalam keteraturan alam ilahi itu namanya adalah campur tangan Tuhan. Ya. Tetapi kalau sudah melawan yang namanya prosedur alam itu namanya mujizat. Dengan dia mencoba terbuka jalan, terbuka jalan, terbuka jalan. Ini cuma 2 loh Pak Bro di tahun itu yang dibiayai oleh Mitsui. Nggak cuma sekolahnya Pak Bro, biaya hidupnya semua, bukunya, praktikumnya dibayarin semua plus uang saku. Mau dibayar. Itu kalau dia cuma makan sepertiga, selebihnya ditabung bawa Indonesia dengan kurs yang ada. Ya mah dapat puluhan juta sampai Indonesia. Bisa makan Wagyu A5 ya, Pak Bro? Oh itu bisa, bisa. Kalau yang belum tahu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Mahal ya. Nah, jadi itu Pak Bro. Waktu dia mencoba, dia melihat tangan Tuhan. Ya. Dia mencoba lihat tangan Tuhan. Lah Ya. dia bilang gini, itu mah bukan bagian saya. Saya kan memang, jadi belum sudah memutuskan sebelum Tuhan memutuskan. Sombong loh itu. Aku ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa memutuskan sebuah kehidupan yang bukan milik kita? Nih quotes hari ini nih Pak Bro. Quotes pertama, tadi pertama apa? Berani mimpi, berani mencoba, berani menjalani. Ya. Yang kedua, kadang-kadang kita ini dalam hidup memutuskan sesuatu dalam hidup yang kita tahu ini hidup bukan punya kita. Ya, Tuhan belum memutuskan, kita sudah bilang, ini enggak. Lo kalau Pak Bro, bicara jalan di atas air, itu bicara mengenai melawan alam. Itu butuh mujizat. Iya. Gitu. Kalau ditanya, ini bisa enggak? Saya bilang gini dulu. Peristiwa ini ada pernah kisah sukses di masa lalu enggak? Kalau ada orang yang pernah punya kisah sukses, berarti itu mungkin dilakukan. Menghentikan matahari bersinar, bisa enggak? Diperpanjang, maaf, tidak tenggelam, bisa enggak? Bisa. Yosua pernah buat, Pak Bro. Iya, Pak Bro. Ya kita pernah bahas nggak ya? Neberu, Pak Bro. Tahun 2020 ya, masa pandemi ya. Tenang, di opening kita kan sekarang udah ada list judul, Pak Bro, dari tahun 2020, jadi teman-teman. Oh iya, jadi semua para wisdomer bisa nonton ya. Ya, nanti tiap 3 bulan kita update, Pak Bro. Ya, puji Tuhan. Jadi itu Pak Bro, oke, kalau saya bilang 1, berani, 3 berani tadi. Yang kedua, jangan memutuskan sesuatu terlalu cepat melampaui keputusan Tuhan. Karena dia pemilik hidup kita. Nah, Pak Bro, artinya Pak Bro, gini, orang tua daripada Gracia dan Gracia adalah orang yang takut akan Tuhan ya Pak Bro? Ya. Orang tuanya melayani sampai hari ini, dari muda. Pak Bro, ini masalahnya adalah dulu waktu saya bersama-sama dengan bapaknya buka komsel, kemudian saya khotbah, buka lagi komsel, satu hari kan, dia perlu buka komsel di rumahnya dia sendiri dong. Ya keliling-keliling buka terus, satu hari dia buka, dia masih tinggal di sebuah rumah susun. Dia buka, anggotanya komsel itu cuma 3 atau 4. 3 itu siapa? Ayah Gracia, saya, dengan seorang wanita. Nah, selesai A3434, malam pulang. Yang nganterin wanita ini, ayahnya Gracia, yaitu sekarang mamanya Gracia itu. Jadi, udah lama melayani Tuhan. Ya, Pak Bro? Iya, itu kan pepatah Jawa ya. Iya. Peting tresna jalanan saka kulino. Awal mula cinta karena kebiasaan bareng. Kebiasaan bareng. Nah, melayani Tuhan sampai hari ini melayani Tuhan. Sampai kita syuting ini melayani Tuhan. Iya. Struggle dalam hidup, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang berani melakukan panggilan Tuhan. Kita ini mau dipanggil, Pak Bro. Mana panggilan, mana panggilan. Tapi kita nggak pernah melangkah loh. Iya. Hati-hati itu. Nah, tapi saya melihat begini, Pak Bro. Bukan hanya takut akan Tuhan. Dari generasi ke generasi, ada 2 gap yang menurut saya membuat akhirnya generasi tidak menjadi satu, Pak. Adalah masalah budaya dan bahasa, Pak. Ya, kan, ya, waktu itu saya pernah ngomong ya waktu itu ya. Ya, betul. Nah, artinya Pak Bro, 2 generasi ini, ayah Gracia dan Gracia,
hal ini yang tadi budaya dan bahasa itu udah tidak menjadi problem buat mereka ya Pak Bro. Mereka bisa klop satu dengan yang lainnya, saling percaya sehingga komunikasi mereka lancar. Dan akhirnya yang itu yang Nah, gimana? bro, orang itu asal menikah, sembarangan, gegabah, Hmm. cerai, bolak-balik, ya Hmm. toh, nggak Hmm. menghargai Tuhan. Hmm. Akibatnya apa? Menghasilkan keturunan yang juga sulit. Bukan Hmm. nggak mungkin loh, bukan nggak mungkin. Ya. Bisa dipakai Tuhan, bisa. Lo bisa pakai semua orang. Tapi saya mau beritahu, ada ongkos yang berat. Hmm. Nah, supaya bisa bersatu keluarga dengan baik, itu sebetulnya kita tahu dalam kultur yang sama dan tataran bicara diksi-diksi bahasa yang sama. Saya ini Hmm. pernah bicara di masa sebelum pandemi, khotbah di sebuah tempat, di sebuah daerah, Pak Bro. Hmm. Lah karena saya pergi ke sana, saya berusaha dalam khotbah saya memasukkan kata-kata bahasa daerah tersebut 50%. Ya. Tujuan saya supaya kami lebih akrab, jadi pendengar bisa menerima. Paulus pernah berkata loh Pak Bro, 1 Korintus 9, ya Hmm. 19-23, Ya. bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, bagi orang di bawah Taurat seperti orang di bawah Taurat, bagi orang merdeka seperti orang merdeka, bagi orang Yunani seperti orang Yunani, tujuannya satu, supaya aku sedapat mungkin memenangkan mereka. Nah, Hmm. saya tuh supaya bisa dekat dengan mereka, saya pakai bahasa daerah. Ya. Tapi waktu saya ketemu dengan mereka, bahkan dengan gembalanya, saya jabatan tangan, diantar oleh sopir dan keluarganya, tidak satu pun dari mereka membalas ucapan bahasa daerah saya. Nah, saya pikir apa mereka sungkan karena saya ini mungkin tamu. Tapi satu hari saya nggak tahan, saya nanya itu. Waktu saya mau pulang terakhir ke bandara, saya tanya sama sopirnya, sama anaknya itu. Non, kamu ngerti bahasa daerah ini toh? Ya pasti ngerti, Pak. Kalau saya tinggal di sini. Lah, kenapa selama saya ada di sini, termasuk kamu loh, tidak pernah menjawab saya dengan bahasa daerah Nah. tersebut. Hmm. Aneh tuh Pak Bro. Hmm. Anaknya bingung. Wah ya nggak tahu ya, saya kebiasaan begitu Pak. Bapaknya ketawa tuh supirnya. Dia bilang gini, Pak, kami ini sebetulnya orang-orang di sini itu nggak terlalu suka sama yang namanya pemerintah setempat. Oh. Kebawa entah bagaimana Pak. Jadi kata A itu sampainya di lapangan jadi B. Hmm. Apa yang Pak Bro suka katakan? Kalau saya nggak suka sama Pak Bro, saya nggak bakal ngomong itu. Jadi bahasa itu bicara apa? Kita dari pihak yang mana? Ya. Jadi Pak Bro berbicara satu bahasa, ketahuan Ya. Pak Bro tipenya apa. Hmm. Diksi-diksi yang Pak Bro sebutkan, saya bisa tebak Pak Bro Kristen denominasi mana. Contoh, ada masalah. Yesus, tutup bungkus. Karismatik, ayo pasti. Dari diksi-diksi, itu ketahuan background kita. Nah, diksi itu adalah bagian dari budaya. Kalau sudah budaya mulai mulai bahasa dan budaya sudah mulai melebar, Pak Bro, Ya. nggak ada unity itu. Nah, ini harus diwaspadai. Hmm. Di rumah saya sama anak saya itu ngobrol aja, Pak Bro. Gitu ya. Tapi kalau saya ketemu Pak Bro kan mulai berbeda karena ada sebuah gap, culture gap kan. Ya. Jurang antara budaya. Ya. Makanya hati-hati Pak Bro. Bahwa banyak orang tidak mau menyentuh budaya tertentu karena dia tidak suka budaya itu. Unity itu bicara mengenai budaya, kebiasaan yang sama. Ngomongnya sama-sama nasi gandul, gitu. Sama nama nasi liwet. Ngobrolnya nyambung terus, budayanya sama, diksinya sama. Gitu, Pak Bro. Nah, artinya di situ juga ada yang namanya bayar harga ya Pak Bro. Karena kan ada sesuatu yang dari pihak generasi itu dia nggak maksudnya nggak terlalu suka gitu. Tapi untuk bisa klop dia harus ketemu di tengah lah. Ya udahlah saya berkorban lah. Kira-kira begitu ya Pak Bro. Ini yang repot, karena anak-anak muda itu menilai orang-orang di atasnya, orang-orang yang lebih tua, dengan kata-kata. Jadi kalau kita tidak bicara dengan kata-kata yang sama dengan mereka, jangankan mau diajarin, Pak Bro, dinasehatin. Melihat kata dan budaya sudah berbeda, tampilannya berbeda, Ya, kita sudah membuat jarak, Pak Bro. Langsung membuat jarak. ya. Nah, kenapa sih, Pak Bro, dalam saya pelayanan, Pak Bro kan selalu nanya dari dulu. Itu khotbah nggak ada warna lain ke bajunya. Nah, ini kan, ya ini terus, Pak Bro, ini kan hitam-hitam. Gitu.
Ya, Pak Bro hari ini sudah warna-warni, saya masih warnanya masih terbatas. Salah satu adalah Paulus yang menulis di Korintus yang tadi, 1 Korintus 9 tadi, Pak Bro, mengajar, dan saya belajar dari Alkitab. Saya tidak boleh membuat sebuah jarak dengan orang-orang yang saya layani, Pak Bro. Kalau saya pengen menjauh dari Pak Bro, gampang. Saya menggunakan atribut budaya yang bertentangan dengan yang Pak Bro anut. Pak Bro orang yang sederhana, orang yang kalem. Saya tampil dengan penampilan yang ngejreng, menor, dan norak. Nggak usah bicara, Pak Bro. Itu menunjukkan bahwa dari tampilan sudah beda. Nah, berarti harus ada bayar harga, tadi Pak Bro bilang, dari generasi muda dan tua. Siapa yang akan ketemu di mana? Mana lebih gampang? Menarik orang ke atas atau menarik orang ke bawah? Mana lebih gampang? Kita yang ke atas, Tuhan ajar kita dengan hukum Tuhan, atau Tuhan jadi manusia? Sama, Pak Bro, ngerti ya? Jadi, apa gaya kepemimpinan Kristen? Apa gaya kepemimpinan Kristen dalam hidup ini? Top down. Alkitab berkata, sebab Tuhan jadi manusia dan berdiam bersama dengan kita. Yohanes 1 ayat 14. Jadi manusia, berdiam bersama. Apa artinya? Top down. Bahasa kerennya blusuan. Dah gitulah Pak Bro, gampang sekali. Ada harga harus dibayar Pak Bro. Dari dua sisi ini. Jadi orang tuanya harus punya kesetaraan Pak Bro. Contoh-contoh ini kejadian Pak Bro. Tadi kan saya seorang pasangan ya, bapak anak, pasangan manusia bapak anak. Yang bapaknya bagus, anaknya bagus. Di Alkitab, selain Abraham sama Ishak. Bapak sama Tuhan Yesus, Pak Bro. Nah, itu kan Tuhan ya, itu Yosef sama Tuhan Yesus lagi. Ini manusia sudah bilang. Ada, nggak ada Pak Bro. Nah, kayaknya nggak ada Pak Bro. Nggak usah kayaknya, memang nggak ada. Saya sudah bilang, yang penting Abraham sama Yesus saya kunci dulu, nggak boleh di luar itu. Nabi besar, Daud. Daud itu badan dingin umur 70 tahun Pak Bro. Perang dari muda. Orang perang itu butuh apa? Hormonnya terganggu, stres, atau strategi, berjaga-jaga, kurang tidur. Akibatnya apa? Umur 70 tahun sudah goyang semua badannya. Dan apa yang dia buat? Karena dia hidupnya itu penuh sengsara. Dia nggak pengen anaknya seperti itu. Daud itu orang yang berkenan sama Tuhan. The man after my heart, kata Tuhan. Tuhan berkata sama Daud, anakmu kasih nama Yedidah. Yedidah artinya yang dikasihi Tuhan. Daud mungkin mikir gini, aku dikasih aja, hidupku menderita. Lah kalau anakku pakai nama ini, apa nggak lebih menderita lagi? Dia kasih nama anaknya Selomo, kedamaian. Setiap orang tuh punya proses, Pak Bro. Jangan pernah bantu mempercepat proses manusia. Saya kalau ada orang diproses, saya dampingi, saya nasihati, kasih tutorial. Tapi saya tidak pernah ingin mempercepat proses Tuhan sama manusia. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Alkitab pencatat, Daud, soal hubungan sama Tuhan, dia panutan, tapi nggak untuk keluarga loh, Pak Bro. Apa yang terjadi? Anakku ini masih sangat belia, kurang pengalaman. Bangun ini susah, aku siapkan semuanya. Salomo tuh nggak pernah nyiapin materi pembangunan bait suci, Pak Bro. Bapaknya ngabisin semuanya disiapkan. Nggak pernah ada perang zaman Salomo. Jadi nomor satu, Pak Bro. Jangan, ini quotes keberapa nih? Ketiga. Jangan dalam hidup ini mempercepat proses orang lain. Jangan jadi Tuhan bagi orang lain. Itu penting, Pak Bro. Samuel, kurang hebat apa, Pak Bro, hidupnya? Ya itu. Awalnya dipanggil sama Tuhan langsung. Bicara sama Tuhan langsung, itu adalah satu dari 3 orang yang menjadi standar kekudusan Tuhan kok. Anaknya, lihat kelakuannya. Anaknya imam loh. Dia tahu anaknya bakal jadi imam, tapi dia nggak pernah siapkan anaknya jadi imam. Kelakuannya sangat korup. Apa mungkin karena dia mengaca sama dirinya sendiri waktu dia dipanggil Tuhan, ya, Pak Bro? Betul. Dia mendapat pengalaman Tuhan itu panggil dia langsung. Dia harap Tuhan bicara langsung sama anaknya seperti itu.
Kalau bicara soal anak, Saul lebih benar, Pak Bro. Betul, betul Pak Bro. Ya. Semua anaknya benar dan perang loh sama dia. Iya, ikut perang. Iya. Ikut perang semua, berarti apa? Panglima loh anaknya. Bisa Iya, perang loh. Lebih iya, benar, Pak Bro. betul. Samuel itu enggak. Mungkin juga zaman dulu kan orang tuh sibuk. Teman-teman saya para hamba Tuhan, ada beberapa yang anak nggak mau melayani. Anaknya nggak pengen jadi pendeta. Anaknya tidak mau sama sekali menyentuh gereja. Kenapa? Dia melihat bahwa waktu bapaknya sulit, orang gereja tidak kasih yang namanya penghargaan sama bapaknya. Akibatnya, dia nggak mau melayani. Iya, iya, Pak. Nah, jadi kalau dilihat, ini bukan masalah panggilan Tuhan, ini masalah waktu. Kita mengukur anak kita dengan uang. Iya. Bagi anak kita, urusannya bukan uang, tapi adalah perhatian dan waktu. Jadi kesetaraan, Pak Bro. Bisa diambil kesimpulan hamba-hamba Tuhan itu yang ada di Alkitab. Poin tadi yang Pak Bro ya, tidak punya waktu untuk keluarga ya Pak Bro. Mereka melakukan pelayanan terus ya. Pak Bro kan sekarang ngomong gini bisa gara-gara sudah tahun 2020, 2020, di mana Pak Bro dijejali dengan seminar keluarga di gereja Sabtu pagi sampai Sabtu sore. Bukan, siangnya nasi box, kan gitu. Saya ngalamin itu soalnya Pak Bro. Oh puji Tuhan, pantas arahnya pertanyaan ke sini-sini terus dari tadi. Iya, kita ngomong begitu karena sudah mendapat pemahaman soal psikologi anak yang ada dari tahun 2000. Gereja abad 18, 19, 2000, tahun 2000, 2000-an awal, abad 20 awal. Yang namanya dipanggil Tuhan, habis-habisan, semua dikorbankan. Anak nggak makan nggak apa-apa, yang penting pekerjaan Tuhan jadi. Ingat Hudson Taylor ke China. David Livingstone ke Afrika. Semuanya digadaikan habis hidupnya untuk Tuhan. Kalau Pak Bro jadi anaknya, saya mau tanya, adilkah itu? Betul. Makanya kalau memang belum yakin bisa punya anak, nggak usah punya anak dulu. Kalau belum yakin bisa menikah, nggak usah menikah dulu. Karena begini, kesetaraan. Saya pernah hampir ngalami, Pak Bro. Untung saya sadar. Mulai sejak hari itu, materi yang saya mau khotbahkan, saya cerita sama keluarga saya. Jadi nggak bakal Pak Bro ketemu keluarga saya, itu yang soal baptisan air misalnya. Itu gimana? Gitu ya. Kalau jemaat sudah tahu beritanya, ceritanya, pengajarannya, tidak mungkin keluarga saya akan bilang begini, emangnya baptisan air penting? Nggak bakal Pak Bro. Itu kan berarti jauh banget itu. Iya. Jadi saya harus ambil waktu yang tanda kutip mirip-mirip sama untuk bicara kepada keluarga saya. Kalau enggak bahaya Pak Bro. Nah Pak Bro, kalau kita ngomong dari sudut pandang ini bahwa kan ada juga lagi nih, hidup ini adalah kesempatan gitu ya Pak Bro, melayani ya Pak Bro. Tetapi yang Tuhan mau adalah pelayanan itu harus quote unquote yang benar. Jangan melupakan semua tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan akhirnya hanya melakukan pelayanan tanpa membuat fondasi yang kuat buat orang-orang atau inner circle kita gitu ya Pak Bro. Salah satu pengen jadi Tuhan itu bukan cuma karena kita mengambil persepuluhan dengan tidak mengembalikan. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan itu. Salah satunya adalah pengen jadi pahlawan di hadapan Tuhan, pengen jadi Tuhan. Tuhan minta 5, kita kasih 7. Oh, Tuhan minta 5, dikasih 7. So, ngatur Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan panggil kita untuk bikin 5. Kita dengan adorasi yang begitu hebat sama Tuhan. Kita berasa pengen bisa nyumbang Tuhan. Gitu. Kita kasih 8. Rontok Pak Bro semuanya. Akibatnya apa? Gap generasi terjadi. Budaya sudah mulai beda. Ngomong mulai nggak nyambung. Bahasa budaya sudah mulai beda. Itu bahaya sekali. Udah mulai nggak nyambung. Lama-lama gapnya makin besar. Untung kekristenan nggak seperti ini di abad pertama. Sampai hari ini kita masih bisa menjalani tongkat estafet Pak Bro. Judul yang pertama kemarin ya. Untung kita masih dapat. Kalau semuanya nabi-nabi di Alkitab, belum ada kisah sukses tuh Pak Bro. Iya. Nah ini kalau berarti
kalau saya boleh bilang bahwa poin taken yang pertama dari obrolan tadi ini adalah eh, Maleaki ya Pak Bro ya. Dua generasi Ya, ini harus lagi itu penting. bersatu gitu, bukan hanya Bapak bersatu. sama-sama balik. Iya. Ya, Tapi ada kepercayaan, ada apa ya, saling mengerti, pas. membayar Ya, harga gitu ya Pak Bro ya. ya. Sehingga apa yang Tuhan mau itu bisa terjadi ya. Jadi kalau hanya satu generasi aja nggak akan bisa, itu harus ada kedua belah pihak yang Wah, melakukan itu ya. Iya. Pak Bro, sebentar. Saya carikan. Sebentar. Ini ditampilkan Wow. ya. Sheryl Crane. Sheryl Crane ini adalah seorang tokoh dunia internasional nih. Pak Bro Psikologi boleh seminar di dikit mana-mana. lagi Pak Bro. Bukunya Pak Gitu Bro. ya. Naikin Oh, dikit Pak Bro, udah. maaf. Udah, saya Ya. turunkan, pasang aja nanti. Nah, Oh iya iya iya. ya ya pasang, pasang. Ini pasang ya. Ya. Oke. Nah, Oke. Sheryl Crane judulnya adalah dia kasih tips. Itu yang Zoomer itu bukan Z, bukan. X, generasi X, Y, dan Zoomer itu adalah baby boomer yang menolak menjadi tua. Oh yang ini up to date ya Pak Bro. Ya, ya jadi generasi lahir setelah perang dunia kedua, tapi masih nggak pengen tetap memegang, nggak mau pensiun. Baby Oh. boomer, X, dan Y. Dia tulis 101 cara menangani 3 generasi ini di tempat kerja. Wih. Ada 101. Misalnya, cuti melahirkan. Ini 3 generasi ini beda pendapat. Betul. Kerja tim, gitu. Memecat orang, gitu. Terus kemudian merekrut orang, penjualan produk, presentasi, ada 101 cara. Itu dia bikin detail. Dan ini tahun 2015 saya bacanya, Pak Bro. Oke, Pak. Ini bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia supaya para whistleblower bisa beli lah. Ini waktu saya baca 2015, saya bagi kepada teman-teman saya, hamba Tuhan yang punya jemaatnya banyak. Kalau Saya nggak jemaat banyak itu kebagian, Pak Bro. biasanya, ya gimana Pak Bro? Saya nggak kebagian, Pak Bro. Nah, kan kita waktu itu belum Oh, kenal, belum di WBW. WBW belum lahir, bahkan dipikir pun belum. oh iya, betul. Loh, kalau nggak ada pandemi, nggak ada WBW loh, Pak Bro. Jadi pandemi ada hikmah positifnya juga ya, Pak Bro ya? Pandemi itu positifnya banyak banget, Pak Bro. Orang kita punya ozon bisa nutup sedikit kok. Gara-gara nggak ada polusi. Jadi dari buku ini saya kasih kepada teman-teman saya yang punya jemaatnya cukup besar. Karena kalau jemaat kecil tuh biasanya homogen. Tapi kalau jemaatnya besar itu heterogen, dan heterogen itu berarti usia demografi yang berbeda-beda. Betul, betul. Saya waktu baca begini, saya pikir ini kan buku sekuler ya, Pak Bro ya. Tapi begitu saya lihat analisanya, itu saya lihat Pak Bro, 90% gereja yang saya tahu ya, di luar itu saya nggak, yang saya tahu ngalami ini di dalam internalnya. Jadi jangan bilang bahwa ini kurang baca firman, kurang doa, terlalu simplifikasi, terlalu memudahkan ucapan itu. Kita berdoa kalau nggak tahu tujuannya apa juga susah, Pak Bro. Betul. Jadi ya itu ada dua ini kembali, nanti dibaca saja. Jadi bagaimana pendekatan sama X, sama Y, sama baby boomer ada caranya sendiri-sendiri. Nah, ini Pak Bro, mumpung kita lagi ngobrol gini, kita challenge buat teman-teman yang ada di grup, Pak Bro. Bagaimana ngobrolin tentang ini ya, Pak Bro ya. Generasi itu generasi, Maleaki tadi, dan mungkin ada teman-teman yang juga mungkin mau sharing juga pengalaman atau ada tips gitu, gimana caranya mereka bisa membuat case ini terus akhirnya seperti yang Tuhan mau. Kira-kira gitu ya, Pak Bro ya. Saya mendapat informasi bahwa ada baiknya orang itu kan menghadapi gap generasi di mana-mana, Pak Bro. Iya. Dia pernah ketemu sama generasi di bawah dia yang menyakiti dia. Atau ketemu dengan generasi di atas dia yang menyakiti dia. Contoh, berapa banyak sih yang namanya orang percaya tertipu dengan hamba Tuhan? Banyak dong. Ya ada lah, Pak Bro, ada ya. Dia sudah anggap sebagai seorang ayah. Kemudian ada penipuan di sana. Ada gesekan di sana. Ketidakcocokan sesuatu. Nah, itu dibawa. Akibatnya dia mengeneralisir bahwa semua pemimpin seperti itu. Semua hamba Tuhan seperti itu. Dia ditolak oleh jemaatnya. Dia berpikir bahwa semua jemaat kelakuannya sama.
Manusia itu kecenderungan punya stereotip loh Pak Bro. Iya. Kalau saya ketemu Pak Bro, kemudian Pak Bro ini berbuat tindakan yang tidak menyenangkan saya, maka saya punya di kepala saya sebuah pemikiran bahwa semua orang yang punya kacamata dan berjenggot berkumis itu nggak menyenangkan. Nah, itu stereotip kan, Iya, Pak iya. Bro. Makanya grup itu nggak boleh diisi dengan begitu. Hmm. Ada yang bilang bahwa ini hamba Tuhan itu nggak penting. Kelihatan banget bahwa dia pernah sakit. Dan dia mengeneralisir dan memberikan sebuah ragi. Nggak semua orang berpandangan seperti itu. Iya, iya. Gitu ya. Iya. Jadi, ya itu karena sebuah gap generasi yang nggak ketemu, Pak Bro. Hmm. Nah, mengaca dari apa yang kita buat dalam seri sebelumnya, dengan Gracia, saya melihat bahwa ada kok anak-anak muda yang mau ikut Tuhan. Ya. Tapi kebutuhan untuk pembapaan, mentoring, lah kebetulan ayahnya memang dekat dan mementor, tapi nggak semua orang seberuntung dia dengan lahir dengan orang tua yang lengkap kan. Betul, Dengan betul. seperti ini, kalau sudah tracknya benar, jalan tuh kebuka sendiri Pak Bro. Banyak orang berdoa tapi nggak pernah berjalan mencoba. Kalau tracknya benar, ikut Tuhan benar, hatinya tulus, tidak menyimpan sesuatu kotoran dalam hidupnya, sakit hati, kecewa, lurus aja. Nanti dia akan melihat, matanya lebih jernih melihat pintu-pintu yang terbuka. Kalau tiap hari yang namanya hormonnya acak-acakan, gitu, emosi naik turun, bagaimana matanya bisa melihat kejelasan? Gitu. Jadi itulah Pak Bro yang kita udah ngomong sama Gracia kemarin ya, ya itu yang terjadi. Nah, kalau gitu kan nih Pak Bro, kalau kita ngomong dari sudut pandang tantangan hidup Pak Bro, zaman yang ada di depan sana. Satu, yang kali kita harus punya adalah malayaki ya Pak Bro. Sinkronisasi generasi atas, senior, dan generasi yang di bawahnya. Sehingga dia mempunyai satu kesatuan hati untuk menerobos ke depan. Nah, Pak Bro, setelah nih, PR-nya udah selesai nih. Dua generasi bisa klop. Tapi kan tantangan di depan kan bervariasi Pak Bro. Nah, ada istilah dalam dunia itu Pak Bro, bahwa hidup itu seperti roda kehidupan Pak. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, gitu-gitu ya, seperti itu. Tapi kan Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup itu selalu naik, tidak akan pernah turun. Kayak bertangga gitu loh ya Pak Bro. Kristen itu tangga, ya. Kristen itu bukan roda. Ya. Pak Bro hari ini lagi jaya, jangan sombong ya. Nanti berapa tahun lagi juga kegiles. Sekarang lagi kegiles, jangan khawatir ya. 4 tahun lagi akan nanti berjaya. Dan kalau hidup begini kegiles terus lama-lama remuk Pak Bro. Betul Kristen Pak itu Bro. tangga, Ya. bukan roda. Tetapi ada klausul di bawahnya. Ya. Sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku. Makanya saya tuh selalu ketawa kalau ada orang yang percaya bahwa kamu sekarang ini keberuntunganmu ada di tahun ini. Tapi 6 tahun lagi engkau akan mengalami kegoncangan. Makanya ada satu etnis, suku, atau yang punya keyakinan bahwa nikah itu nggak boleh beda 6 tahun. Karena akan berantem begitu. Nah, Kristen itu beyond itu, di atas itu. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dunia tetap ada. Konsep itu tetap ada, Pak Bro. Kita nggak bisa bilang bahwa orang kalau Anda jadi Kristen semuanya hilang. Tidak. Anda jadi Kristen, nyembah Tuhan. Iblis masih ada kok. Cara mainnya masih jalan kok. Tapi kita diberi kuasa untuk tidak terikat dengan itu. Benar, Pak Bro. Kita ini tangga. Makanya proses. Tangga kan bicara proses, Pak Bro. Nah, jangan pernah skip proses. Ya, tadi apalagi Pak Bro bilang bahwa jangan sok jadi pahlawan kesiangan dengan membantu orang yang lagi diproses Tuhan ya Pak Bro. Gini, dalam arti bukan membantu mempercepat Pak Bro. Iya. Tapi kita akan mendampingi, tutorial, menasihati. Nah, kecenderungan sekarang ada satu buku bagus sekali. Nah, ini saya nggak bisa ambil bukunya Pak Bro. Lagi syuting nih, kalau saya potong lagi nanti Pak Bro ngomel lagi. Not so many fathers. Not many fathers. Nggak banyak orang jadi bapak. Orang tuh bisa nikah, bisa punya anak, tapi nggak semua jadi bapak. Iya.
Ya toh. Jadi Bapak tuh bukan ini hanya status, tapi adalah dia melakukan fungsinya sebagai seorang ayah ya Pak Bro ya. jadi percakapan apa hati apa habis ini topiknya nggak ke sana ya, nggak ke sana ya. Jadi saya melihat bahwa ini harus kasih konsisten ya seperti doanya Pastor Ben Rashford, Mm-mm. pastornya Ken Henry yang saya koreksi waktu Ya, itu, gitu. Yang Lot harus mulai menghormati hikmatnya Abraham, ya. gitu. Karena Abraham itu sudah makan garam panjang lebar generasi itu. Tapi Mm-mm. generasi Abraham harus sudah mulai mempercayai atau melihat kecakapan, ketangkasan, kekuatan dari generasi Lot. Stop saling mengkritik. Yang Mm. terjadi, kenapa sih terjadi gap? Saling lempar kritik, akibatnya apa? Kultur mulai jauh, bahasa mulai jauh. Mm. Mulai susah ngobrol, bahasa itu bisa mulai susah ngobrol. Mau ngobrol susah materi, Pak Bro, kelihatan banget bahwa nggak ada hubungan. Mm. Gampang tahu dari mana suami istri udah beda visi, sering cekcok. Cekcok itu artinya apa sih? Beda arah tujuan. Lah Mm. buat apa menikah kalau arahnya udah beda begitu? Mm. Jadi itulah Pak Bro. Jadi soal bagaimana kita harus soal estafet ini bukan masalah main-main. Mm. Ini dulu jadi masalah, sekarang lebih jadi masalah. Kenapa? Kemajuan teknologi membuat generasi di bawah kita sekarang lebih nyambung bahasanya dengan Google. Mm. Gitu. Nah, Pak Bro, tadi kalau cerita tentang tantangan hidup, Pak Bro cerita tentang lot, apa yang sudah kita bicarakan di seri 1 tentang estafet tadi ya, Pak Bro ya. Artinya begini ya, Pak Bro ya. Dalam menghadapi sebuah tantangan, perkembangan zaman yang ada di depan nanti, adalah butuh kerjasama generasi yang senior dengan juniornya, di mana yang senior punya wisdom, yang junior punya kekuatan, sehingga wisdomnya ini diberikan kepada ini, diberikan mandat supaya dia yang bergerak. Karena yang senior sudah tidak ibaratnya apa, tidak selincah lagi di apa generasi yang ada di bawahnya gitu ya Pak Bro kira-kira ya. Nah dari situ ketemu solusi menghadapi perubahan zaman itu ya Pak Bro. Repotnya begini, kalau itu diserahkan kepada yang junior, Ya. junior bawa kabur itu. Tongkat diserahkan, bukannya dikerjakan sama-sama, sebagai Mm-mm. sebuah mandat, dibawa kabur tuh tongkat. Terus Berarti harus nggak ada gimana Pak Bro hubungan. baiknya Pak Bro? Begini, kita tahu bahwa generasi Abraham itu generasi yang dipilih Tuhan dan Tuhan banyak memberikan nasihat dan spiritual gift kepada mereka. Ya. Tapi mereka belum selesai. Hmm. Dan dia sering bilang kepada generasi Lot, ya maunya apa sekarang? Ya sanalah lakuin, kami sudah terlalu capek untuk itu, kamu terusin. Wah ini anak hilang nih, lama-lama anaknya hilang. Makanya harus spend waktu. Pak Bro, salah satu kenapa sih tahun 2020 akhirnya saya mau berinteraktif, Pak Bro. Ya. Jarang loh, khotbah itu menyediakan waktu untuk interaktif, jarang banget. Iya. Tapi saya selalu buat itu kalau saya ada di pelayanan di kota Bandung. Itu adalah kota pertama yang saya selalu diterima untuk membuat sebuah ibadah interaktif. Karena di Hmm. Bandung ibadah boro-boro interaktif, mau khotbah aja mepet waktunya, 30 menit suruh selesai kok. Iya. Nah, kenapa mau interaktif? Dengan interaktif saya membangun sebuah bahasa dan budaya yang menyamakan arah. Hmm. Jadi, ya harus ada waktu, itu waktunya mahal, Pak Bro. Iya. Saya Iya. bacakan ya, satu yang apa dikatakan oleh Shari Kren, tipikal dari generasi Y itu di bawah kita, Pak Bro. Mm-mm. Mereka suka sekali dengan pendekatan one on one. Apa enggak ngabisin tenaga, Pak Bro, kalau udah begini one on one. Yang sukanya masal lewat semua. Iya. Yang mau apa mass production lewat semua. Ini customize ini. Iya. One on one Personal maunya. personal touch tuh Pak Bro. Iya, personal touch. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, generasi di bawah juga harus sadar, personal touch ini menghabiskan tenaga dari generasi di atas Anda itu luar biasa. Betul. Nah, kalau komitmennya rendah, sama saja dia sedang membunuh generasi di atas Anda. Orang bilang gini, jangan matikan anakmu. Bisa juga terbalik, jangan matikan ayahmu. Betul banget.
Iya kan? Ya, Betul. apa komitmennya? Gitu. Iya. Itu harus terjadi dalam generasi alih generasi ini. Tapi Hmm. saya melihat bahwa ini harus segera, Pak Bro. Harus segera ini. Pak Bro, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi. Menurut Pak Bro, specialize atau generalisasi? Kalau memang pekerjaan atau kehidupan gitu ya? Ya, jadi artinya kita kan ada kita diajarkan untuk udah kamu menjadi spesialis saja, menjadi hebat di situ. Ada yang nggak bisa, kamu harus belajar semuanya gitu. Sehingga kamu dengan mengerti semuanya, padahal ya masing-masing punya plus minus. Nah, menurut Pak Bro, bagusnya dari sudut pandang Alkitab tuh seperti apa? Dua-dua tidak oke. Karena kita tahu semua yang ekstrim nggak bisa dipakai dalam dunia common, dunia biasa. Kita tidak, Anda boleh jadi orang extraordinary, orang yang apa di atas rata-rata ya. Ya, Tapi tolong mengerti, Anda jadi orang hebat. Terus Anda mau apa? Bekerja melayani orang-orang biasa kan? ya, Pak Bro boleh hebat, tapi ingat, orang sering tanya sama saya, Pak, sebetulnya penting tuh apa sih kalau berkhotbah mengajar? Yang penting itu adalah setelah urapan, ya urapan ya pasti Pak, saya juga doa kok, ya udah. Nomor dua, delivernya. Ada yang oh, bilang, ini materi saya bagus, nanti dulu. Penyampaianmu. ya, Jadi, saya seringkali tidak ingin untuk saya membuat gap dengan para pendengar. hmm, Dan kalau belum-belum sudah pakai gap, budaya beda. Orang-orang boleh kalau khotbah itu rambutnya panjang pakai anting. Nah, kalau Pak Bro coba di ibadah di gereja seperti itu selama Pak Bro khotbah, jemaat ngomongin anting sama rambut Pak Bro. iya, Jadi, kita nggak bisa dalam dunia ekstrim. hmm, Specialize, zaman sekarang orang lebih suka, kamu sekolah tuh yang spesialisasi. hmm, hmm. Jangan semuanya bisa. Kalau semuanya bisa, dikit-dikit. Zaman kita, Pak Bro, zaman Orde Baru, itu sekolah itu matematika harus lulus, PMP lulus, bahasa lulus, yaitu agama lulus. Agama, moral Pancasila ditambah bahasa. Satu itu merah, nggak akan lulus itu. Semua harus bisa, fisika, kimia. Sekarang kan enggak. Kalau bisanya matematika, matematika aja juga. Zaman sekarang specialize, zaman itu generalize. Kalau buat saya, Pak Bro, buat saya. Ini pilihan saya pribadi sebagai hidup ya. Saya akan mencari spesialisasi yang saya paling punya talenta di sana, terus dikejar sampai tingkat yang Tuhan mau. Yang tertinggi, loh Tuhan maunya berapa? Kalau Tuhan mau 8, saya 8, 9, saya 9. Tetapi, saya juga akan belajar ilmu-ilmu lain di luar itu. Saya paling nggak seneng tuh Pak Bro kalau orang ngomong begini. Ini yang ngomong ini background-nya apa? Gitu ya. Kok ngomongin soal komputer? Background komputer dia ya? Pak Bro, kita pernah bahas ya Pak Bro. Ijazah sertifikat yang kita punya Ya, hanya pembuktian bahwa kita pernah sekolah. pernah sekolah betul. Belum tentu sekarang ini orang menguasai sesuatu. Jadi kalau saya Kayaknya, bilang, spesialisasi Pak Bro, eh, tapi kita harus belajar ilmu seluas mungkin. Seluas mungkin gini, kalau mampunya 4, hmm, bikin 4, 5 ya 5. Jangan gini, mampunya 5, bikin 1. Cari. Nah kalau memang ilmu nuklir, Pak hmm. Bro, saya sudah baca berkali-kali, memang bawaannya nggak seneng Pak Bro. Jadi baca tuh nggak masuk-masuk. Gak Ngerti, tapi kalau apa-apa. jelaskan nggak mau. Ya sudah, jangan dibahas. Iya. Gitu loh Pak Bro. Padahal banyak yang ngomong ya, nih Pak Aruna WBW ngebahasnya macem-macem semuanya. Nah gini aja, yang saya nggak bahas, mungkin saya nggak paham atau saya nggak suka gitu aja Pak Bro. Iya, tapi Kalau soal semua masak kita bahas Pak Bro. tapi semua yang dibahas itu semuanya dasarnya kuat ya Pak Bro ya, bukan sekedar ngomong aja, bener ya Pak Bro ya kita ya. Saya harus baca jurnal Pak Bro. Selalu akan membaca jurnal dulu. Hmm, Kan yang tercepat sekarang bukan buku, baca jurnal Pak Bro. ya. Ya saya harap juga nanti anak-anak muda begitu. Spesialisasi dulu, Hmm, tapi jangan kungkung hidup. Mana ada sih orang tuh dikasih kemampuan satu. Mata kita bisa membedakan ribuan warna dengan gradasinya. Hidung kita bisa mencium hampir 1.000 lebih bau. Nah, itu dikembangkan semua saja. ya. Catur, ya harus bisa toh, ya toh. Monopoli congklak harus bisa. Ya. Gunting pohon, gunting rambut, gunting
Bikin baju nggak usah bagus, yang penting bisa jahit, Yang bisa gunting rambut belum bisa, Pak Bro. mamanya panjang terus rambutnya. Nah, yang utak-atik teknologi ini sekarang gini, bukan usia kita, Pak Bro. Aduh, Pak Kayak Bro. metaverse. Iya, harus Itu belajar semua, Pak Bro. di umur segini Kesehatan, kalau harus belajar. Belum terlambat, Pak Bro. Masih muda gitu, masih muda sekali, Pak Bro. Masih iya. imut-imut. Tapi ini Pak Bro, apa namanya, effortnya harus gede. Ternyata tidak semudah waktu di umur muda, waktu belajar sesuatu. Nah, ya kita tahu diri lah, Pak Bro. Kalau memang sudah usia sudah STW, setengah tua, ya kita belajarnya yang penting-penting saja. Kapital Ya, selekta aja, pilih-pilih yang penting-penting, gitu. ya, ya. Oke Pak Bro, Pak Bro mungkin bisa doain buat kita Pak Bro, buat generasi yang senior maupun generasi yang junior, sehingga kalau kita tadi ngebahas dalam 3 seri terakhir ini Pak Bro, bahwa generasi-generasi yang ada, Tuhan mau itu seperti yang di Maleaki, bahwa hati Bapa kembali kepada anak, anak kembali kepada Bapa, supaya tujuan Tuhan atas anak-anak manusia itu di muka bumi bisa tercapai. Nah, kadang kan banyak challenge-challenge, tantangan-tantangan yang terjadi baik di generasi yang senior maupun yang junior. Nah, mohon didoakan Pak Bro, baik yang senior maupun junior. Baik, kita berdoa. Para wisdomers sekalian, kalau Anda mendengarkan apa yang disampaikan tadi, dan Anda mungkin menjadi orang yang disebut di sana, 1 atau 2. Dan mungkin juga waktu itu disampaikan, Roh Kudus bicara sesuatu dalam hidup Anda. Mari buka hati kita, biarlah tangan kuasa Tuhan menuntun kita ke arah yang seperti Tuhan mau. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai bicara dengan Pak Bro Vino, tapi kami mengerti supaya siaran ini terus akan didengarkan oleh banyak orang yang akan mengerti kehendak Tuhan karena Roh Kudus memimpin senantiasa. Hamba berdoa untuk generasi yang lebih muda, supaya kekuatan itu ditujukan hanya untuk kepada kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk generasi yang lebih tua, supaya hikmat, pengertian, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan membuat mereka lebih lagi mencintai Tuhan dan tahu bagaimana untuk kembali kepada anak, dan generasi lebih muda kembali kepada generasi ayah. Hamba berdoa 2 generasi ini akan mengerti panggilannya, akan mengerti destiny dalam kehidupan mereka, supaya ada kesatuan unity untuk menyelesaikan tugas Tuhan di waktu akhir ini. Karena kami mengerti waktu kami tidak banyak, dan saat ini apabila ada luka-luka yang terjadi, karena gesekan antar generasi di masa yang lampau dalam kehidupan kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semua luka-luka itu akan dibalut dan menjadi sembuh dan sembuh dan sembuh. Sehingga kami bisa berjalan ke depan dan tidak meninggalkan sakit itu, luka tersebut kepada generasi berikutnya. Kami mempassing through sebuah tongkat estafet yang benar, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipikirkan, dan bukan hal-hal yang negatif. Dan berdoa, biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus menuntun, menggandeng generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda untuk menyelesaikan agung tugas Tuhan di muka bumi. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun saat ini, mengurapi, memimpin, membasahi semua kehidupan kami dengan embun surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya benar berkata, amin. Amin. Pak Bro, Terima kasih Pak Bro. pesan terakhir nih Pak Bro. Pencerahannya. Ada pesan terakhir Pak Bro. Ya, gimana Pak Bro? Kehidupan kita harus diwasi warna yang baik. Isi hidup kita dengan warna-warni yang indah bersama Tuhan. 10-15 tahun ke depan, kalau Tuhan belum datang, kita bisa melihat ke belakang pengalaman hidup kita dan menginspirasi hidup kita 10-15 tahun lagi. Jadi inspirasi kita tahun depan bisa dibuat pada hari ini. Asal engkau mengisi hidupmu dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu saja Pak Bro. Saya tidak lama-lama lagi. Terima kasih Pak Bro buat pencerahan-pencerahannya buat kita. Nah, kita akan bertemu nanti Pak Bro di bahasan selanjutnya ya. Nah, para wisdomers sekalian, kita akan tutup dari bahasan 3 yang terakhir ini dan kita akan bertemu kembali di tayangan-tayangan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus,
Ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Kul Menyembah akan diliburkan. Berikut ada informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Riza Solihin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.